Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Desma Syaputri dari kelas manajemen malam 2. Di sini saya bersama teman saya ingin menjelaskan sedikit tentang pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli adalah pasar barang di mana yang hanya terdapat satu produsen dalam pasar tersebut yang menguasai pasaran atau monopolis yang dapat menentukan harga dan tidak ada barang pengganti yang mirip atau sama. Dalam pasar ini tidak adanya pesaing bagi perusahaan pasar monopoli. Monopoli itu ada 5. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip atau sama. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk memasuki ke dalam industri. Yang keempat, dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Saya sedikit menjelaskan tentang ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Apa itu? Yaitu hanya ada satu saja perusahaan dalam industri pasar monopoli tersebut. Tidak ada pasar lain yang menjual barang tersebut kayak seperti di toko lain, barang itu tuh tidak ada. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Maksudnya, barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak ada barang pengganti yang dapat mengganti barang tersebut. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk dalam industri. Kenapa? Keuntungan perusahaan monopoli itu tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut. Yang keempat, dapat memenuhi penentuan harga. Kenapa? Karena dalam pasar monopoli tersebut hanya ada satu produsen yang terdapat di dalam pasar tersebut. Tidak ada perusahaan-perusahaan lain yang menjual barang yang sama atau mirip. Jadi mereka menentukan harga sendiri yang dapat dikuasainya. Dan yang terakhir, yang kelima, promosi iklan kurang diperlukan. Kenapa? Karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya yang tidak perlu iklan. Karena pembeli akan membeli barang dari perusahaan di pasar monopoli ini karena tidak ada barang yang sama dijual dalam perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Yang pertama, perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan manapun. Maksudnya adalah perusahaan tersebut mempunyai keunikan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain atau perusahaan lain sehingga perusahaan tersebut terbilang unik. Yang kedua, perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi atau economy of scale hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Contohnya pada era zaman sekarang itu pesatnya kemajuan teknologi. Jadi banyaknya permintaan sehingga mereka membuat produk jadi lebih banyak dikarenakan permintaan oleh konsumen yang banyak. Jadi tingkat produksinya akan jadi lebih tinggi. Faktor yang ketiga yaitu kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui pemerintah. Peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah yaitu 1. Peraturan paten dan hak cipta atau copyright. Yang kedua itu adalah hak usaha eksklusif atau eksklusif franchise. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari adanya pasar monopoli. Pasar monopoli dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Contohnya seperti apa sih? Perusahaan monopoli hanya meningkatkan produksi ketika ada permintaan cenderung menetapkan harga yang tinggi. Karena permintaan akan banyak, jadi dia akan menaikkan harga dengan yang sangat tinggi dan tidak akan pernah menambah suplai produk sehingga memicu kenaikan harga. Kelebihan pasar monopoli ada 4. Yang pertama, produsen mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Karena ia hanya satu perusahaan, jadi ia dapat menginovasi atau meneliti produk tersebut agar menjadi produk yang berkembang atau lebih baru. Karena tidak adanya persaingan dalam pasar tersebut. Yang kedua, dapat meningkatkan daya saing bila monopoli diperoleh karena kemampuan efisiensi. Yang ketiga, mudah mengontrol kepentingan orang banyak bila monopoli dilakukan di suatu negara. Yang keempat,
dapat meningkatkan inovasi atau penemuan baru bila monopoli terbentuk karena hak pemberian hak cipta dan hak paten. Selanjutnya, yaitu kekurangan pasar monopoli. Kekurangan pasar monopoli itu ada 5. Yang pertama, perusahaan lain sulit memasuki pasar, yaitu karena monopoli hanya ingin satu perusahaan yang menjual barang tersebut, tidak ada perusahaan-perusahaan lain yang barangnya sama. Yang kedua, menciptakan ketimpangan distribusi yang efisiensi. Yang ketiga, jumlah produk tergantung dari monopolis. Mereka menambah harga tapi tidak menambah supply, atau penambahan produk yang sama itu tidak ditambahkan. Jadi berapapun stoknya itu yang dijual. Yang keempat, monopolis umumnya bertindak boros. Dan yang kelima, timbul eksploitasi terhadap pemilik faktor produksi dan pembeli. Contoh kasus pada perusahaan monopoli. Contohnya itu PLN menentukan harga listrik secara sepihak tanpa memberitahu atau menginfokan kepada konsumen, tetapi konsumen tetap menggunakan listrik tersebut karena tidak adanya perusahaan lain atau pasar lain yang menawarkan jasa atau produk yang sama, maka konsumen tetap membeli atau menggunakan PLN untuk jasa atau barang yang diperlukan sesuai dengan dan dibayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang pasar monopoli. Dilanjutkan oleh teman saya, yaitu pasar persaingan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah banyak penjual dan pembeli, namun kedua pihak tersebut tidak dapat memengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi terkait pasar. Tidak ada campur tangan dari pemerintah. Contoh pasar persaingan sempurna itu seperti pasar beras, atau pasar sayur-sayuran, dan pasar buah-buahan. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yakni jumlah pembeli dan penjual banyak. Jika pembeli menambah atau mengurangi jumlah pembelian, maka keseimbangan pasar tidak berpengaruh. Sedangkan ciri yang kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Satu jenis barang merupakan barang pengganti atau substitusi untuk barang dari penjual lain. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang ketiga, faktor produksi bebas bergerak. Faktor produksi seperti bahan baku ataupun tenaga modal bebas bergerak, bebas berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan lebih menguntungkan. Itu ciri faktor produksi bebas bergerak. Yang keempat, adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Jadi dalam pasar persaingan sempurna itu adanya kebebasan untuk mengambil sebuah keputusan. Misalkan harga-harga barang dan jasa benar-benar terjadi akibat interaksi antara permintaan dan penawaran di pasar. Yang ciri pasar persaingan yang kelima, pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Kelengkapan informasi pasar sangat penting agar persaingan benar-benar sempurna. Penyebab timbulnya pasar persaingan sempurna. Semua perubahan produksi barang yang homogen, atau
homogen produk. Ya, homogen produk itu seperti barang atau jasa tanpa karakteristik yang unik dan memuaskan pembeli dengan cara yang sama. Tahu misalkan yang dijelaskan di PowerPoint, barang yang dihasilkan berbagai perusahaan tidak mudah untuk dibeda-bedakan. Penyebab yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan informasi yang sempurna atau perfect knowledge. Perfect knowledge itu para pelaku ekonomi atau konsumen dan produsen memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual. Akibat dari perfect knowledge itu, produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Seperti yang dijelaskan di sini, pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan ke atas harga tersebut. Yang ketiga, terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat inilah menyebabkan perusahaan tidak bosan berdaya untuk merubah harga. Jadi di pasar terdapat banyak perusahaan hingga ada persaingan juga dan juga menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk berubah harga. Yang keempat, perusahaan menerima harga yang ditentukan pasar, price taker. Yang disebut perusahaan dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Yang kelima, semua perusahaan bebas masuk dan keluar pasar. Free entry and exit. Jadi misalkan perusahaan ingin keluar dari pasar, tidak butuh untuk melakukan surat izin atau apa karena sudah ada ketentuannya. Misalkan jika perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dilakukan dengan mudah. Dampak pasar persaingan sempurna. Ada dua dampak, yaitu dampak negatif dan juga dampak positifnya. Dampak negatifnya itu tidak ada inovasi barang. Misalkan ada dampak-dampak lain seperti harga-harga barang terbentuk karena mekanisme harga. Hal ini disebabkan karena efek tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Atau contoh dampak positif lainnya itu seperti dalam jangka panjang. Harga yang ditawarkan di pasar ini akan sangat menguntungkan konsumen karena harga yang terbentuk dari biaya rata-rata minimum sehingga pasar persaingan sempurna menjamin produksinya barang atau produk dengan biaya serendah-rendahnya, itu dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya itu tidak ada inovasi barang. Atau ada dampak negatif lainnya seperti konsumen akan mengalami kejenuhan, itu dampak negatifnya dalam pembeli barang karena produk yang ada pada dasar persaingan sempurna adalah pasar yang homogen yang berakibat pasar membatasi pemilihan konsumen. Itu saja penjelasan mengenai pasar persaingan sempurna. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Perbedaan pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna itu ada 5 faktor. Yang pertama, faktor perusahaan. Apa itu faktor perusahaan? Di pasar monopoli hanya ada satu perusahaan dalam pasar monopoli. Sedangkan di pasar persaingan sempurna itu ada banyak penjual atau perusahaan dalam pasar tersebut. Yang kedua itu faktor jenis produksi. Kenapa? Barang yang di dalam pasar monopoli itu menjual barang yang unik atau langka, bisa dibilang istimewa. Sedangkan di pasar persaingan sempurna itu menghasilkan barang standar yang sejenis atau bersifat homogen. Faktor yang ketiga yaitu kebebasan menentukan harga. Di pasar monopoli, penjual
berpengaruh besar terhadap perubahan harga, sedangkan pembeli tidak bisa merubah harga sama sekali. Sedangkan di pasar persaingan sempurna itu tidak memiliki kebebasan dalam menentukan harga. Yang keempat, kemungkinan produksi keluar masuk pasar. Di pasar monopoli itu tidak memungkinkan produsen masuk dan keluar pasar. Sedangkan di pasar persaingan sempurna itu bebas, bisa keluar masuk pasar dengan amat sangat mudah. Yang kelima dan yang terakhir, persaingan di luar harga. Pasar monopoli itu tidak memerlukan promosi. Sedangkan pasar persaingan sempurna itu tidak memiliki persaingan di luar harga. Terima kasih. Terima kasih. Demikian penjelasan saya dan teman saya tentang pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Apabila ada yang kurang atau ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.